Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eva Syafitri Nasution SHMH, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan NIDN 0007058904. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya paparkan berikut ini adalah tindak pidana khusus yang mencakup DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun poin yang akan saya uraikan meliputi identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi perkuliahan, metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Mata kuliah tindak pidana khusus merupakan mata kuliah wajib dengan kode HKM 3104 dengan bobot 2 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara semester 5. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 2 yaitu menguasai azas, teori, doktrin, dalil-dalil hukum, dan norma hukum sesuai dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional. Dan CPL 7 mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melakukan penelitian di bidang hukum dan merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi profesi hukum. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang pengertian dan karakteristik tindak pidana khusus serta jenis-jenis tindak pidana khusus dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil, antara lain tindak pidana pornografi, tindak pidana pemilu, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana hak asasi manusia, tindak pidana keimigrasian, dan tindak pidana perdagangan orang. Capaian pembelajaran mata kuliah tindak pidana khusus ini adalah: yang pertama, mahasiswa akan mampu menjelaskan dasar-dasar sejarah dan pengertian tindak pidana khusus, dan yang kedua adalah mahasiswa akan mampu menganalisis jenis-jenis dari tindak pidana khusus. Berkenaan dengan sistem pembelajaran, mata kuliah tindak pidana khusus ini akan diampu oleh 2 orang dosen ilmu hukum atau tim teaching. Perkuliahan akan berlangsung pada 14 kali pertemuan yang dapat dilaksanakan secara luring maupun daring, serta 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi perkuliahan dalam mata kuliah tindak pidana khusus ini disusun untuk mencapai CPMK yang telah saya sebutkan sebelumnya dengan rumusan mengikuti beberapa sub CPMK seperti berikut ini. Untuk sub CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik tindak pidana khusus. Sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana pornografi. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana pemilu. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana pencucian uang. Sub CPMK kelima yaitu mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana terorisme. Sub CPMK keenam yaitu mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana hak asasi manusia. Sub CPMK ketujuh yaitu mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana keimigrasian. Terakhir, untuk pemenuhan sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana perdagangan orang. Kemudian, terkait dengan metode pembelajaran, pada mata kuliah ini akan dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, problem-based learning, dan study case. Sementara itu, moda pembelajaran pada mata kuliah ini adalah blended learning, di mana perkuliahan dapat dilakukan secara sinkronus, yaitu luring atau daring, dan asinkronus dengan memanfaatkan e-learning Universitas Sumatera Utara.
Platform ini dimanfaatkan untuk merekam kehadiran mahasiswa, mengunggah materi perkuliahan, menjadi wadah untuk mengumpulkan tugas mahasiswa, pelaksanaan kuis atau daring. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah tindak pidana khusus meliputi pertama adalah kuis di mana mahasiswa akan mengikuti kuis dengan indikator ketepatan jawaban dan bobot penilaiannya adalah 10%. Aspek kedua adalah study case dalam bentuk kelompok dengan bobot penilaian 10%. Aspek penilaian ketiga adalah ujian tengah semester dengan bobot penilaian sebesar 15%. Aspek penilaian keempat adalah problem based learning dengan bobot penilaian 25%. Aspek kelima adalah case method dengan bobot penilaian 25%. Dan terakhir adalah ujian tertulis dalam bentuk ujian akhir semester dengan bobot 15%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang hukum. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah tindak pidana khusus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, di pagi hari ini saya kembali hadir di ruangan ini sebagai dosen mata kuliah tindak pidana khusus. Tapi masih ingat nggak mata kuliah kita minggu lalu? Masih. Oke, minggu lalu kita belajar tentang tindak pidana hak asasi manusia. Oke. Siapa yang bisa memberikan sedikit rangkuman saja tentang tindak pidana hak asasi manusia? Ayo, siapa di sini? Apa itu tindak pidana hak asasi manusia? Ya, silakan. Yang saya pahami itu Ya. manusia itu adalah ketika seseorang menganggap hak asasi dimiliki oleh manusia dan hak asasi itu terdiri dari pelanggaran ringan dan juga hak berat. Iya, tepat sekali. Ya. Nah, jadi materi tentang tindak pidana hak asasi manusia itu terkait dengan apa pengertian dari hak asasi manusia, bentuk-bentuk hak asasi manusia, dan peraturan-peraturan perundang-undangan apa saja yang meliputi atau mengatur tentang tindak pidana hak asasi manusia yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Ya, tindak pidana perdagangan orang. Sebelum saya kepada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada adik-adik tentang capaian pembelajaran mata kuliah, ya, bahwa mahasiswa akan mampu menganalisis jenis-jenis dari tindak pidana khusus di mata kuliah tindak pidana khusus ini, dan subcapaian pembelajaran mata kuliah untuk pokok bahasan hari ini, yakni mahasiswa mampu menganalisis tindak pidana perdagangan orang. Ya, karena judul kita adalah tindak pidana perdagangan orang. Nah, pokok bahasan tindak pidana perdagangan orang ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian tindak pidana perdagangan orang, faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester, untuk materi
dibagi menjadi 3 pertemuan. Ini adalah pertemuan ke-13. Minggu depan pertemuan ke-14 kita tetap membahas tentang tindak pidana perdagangan orang. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di poin 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan ke-14 kita membahas poin 4 dan poin 5. Dan untuk pertemuan ke-15 kita akan mengulas tentang tindak pidana perdagangan orang dalam kaitannya dengan case study, ya, case study. Baik, saya lanjut adik-adik. Nah, yang pertama adalah pengertian tindak pidana perdagangan orang. Nah, adik-adik, di dalam United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, especially women and children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Nanti bisa adik-adik buka ya, karena bahannya juga ada di e-learning ya, terkait dengan konvensi internasional ini. Di pasal 3 huruf A menyatakan perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman dan penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya. Penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Nah, itu dia. Nah, jadi eksploitasi ini apa? Eksploitasi ini setidaknya termasuk eksploitasi lewat memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya. Kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh. Definisi daripada tindak pidana perdagangan orang di dalam hukum nasional kita. Nah, bisa kita dibandingkan nanti dengan protokol konvensi yang memberikan definisi sebelumnya. Kita bandingkan ya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menyatakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi. Nah, mengapa eksploitasi itu terjadi? Itu menjadi satu pertanyaan besar. Ya, kenapa orang, kan di situ ada dengan tujuan tereksploitasi atau membuat orang lain tereksploitasi. Saya garis bawahi ya. Berarti tidak sengaja tereksploitasi. Nah, apa faktor-faktornya yang menyebabkan orang lain korban itu bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang? Nah, di sini ada faktor ekonomi. Yang kedua ada faktor ekologis. Ketiga ada faktor sosial budaya. Keempat ada ketiadaan kesetaraan gender.
dan 5 adalah faktor penegakan hukum. Dari kelima faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini ya, yang pertama pekerja migran. Tadi sudah kita bahas ya, kita sebutkan terkait dengan pekerja migran. Itu merupakan satu dari bentuk tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pekerja anak. Pekerjaannya kita melihat banyak anak-anak dipekerjakan ya, menjadi buruh. Kalau kita lihat lagi flashback ke belakang, bahwasanya sejak zaman kolonial pekerja anak itu sudah terjadi ya, mulai dipekerjakan di perkebunan dan dipekerjakan di jermal ya. Ada tahu nggak jermal? Nggak tahu. Jermal itu adalah tempat penangkapan ikan di tengah laut. Nah itu dia ya, dia ada seperti bangunan yang dibuat di tengah laut yang difungsikan untuk menangkap ikan. Kemudian perdagangan anak melalui adopsi. Wah, ini bukan berita yang baru lagi, bukan hal yang baru lagi, bahkan selalu kita dengar ya kan di televisi, kemudian sampai ada press conference-nya, bahwasanya sebelum melahirkan seorang ibu atau orang tua sudah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Ketika anak itu lahir, uang itu diberi dan anak itu diberikan kepada pemberi uangnya. Kemudian apa? Pernikahan atau pengantin pesanan. Nah ini juga sering terjadi. Dan yang selanjutnya yang kelima itu adalah implantasi organ. Implantasi organ ini juga sering terjadi ya. Beritanya sangat banyak sekali, apalagi anak-anak itu diculik ya. Ada jaringannya. Ketika ada seorang anak yang mungkin tidak mempunyai keluarga, anak-anak jalanan atau anak-anak yang mempunyai keluarga, itu diculik oleh kelompok yang terorganisir. Untuk apa? Untuk diambil organnya, dijual dengan harga yang mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang. Nah, selanjutnya kita tadi sudah bercerita tentang, atau saya sudah menjelaskan tentang apa itu perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang secara definisi ya, baik dari protokol trafficking ataupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Juga kita sudah berbicara tentang bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang. Nah, dari situ kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk kepada peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang? Ya, siapa yang mau bertanya? Masih jelas? Oke, masih jelas. Ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan langsung diangkat tangannya ya. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Yang pertama pastinya kita memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, tetapi selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat undang-undang lain, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, itu sudah ya kita pelajari tentang HAM minggu lalu. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan perkembangan instrumen internasional tentang perdagangan anak, berarti itu adalah peraturan
di wilayah internasional. Bagaimana? Yang pertama itu ada United Convention the Rights of Child tahun 1989 atau yang kita sebut dengan, masih ingat? United Nations Convention Right of Child adalah konvensi hak anak, ya, KHA, konvensi hak anak. Kemudian ada Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CIDO. CIDO ini adalah konvensi internasional yang menjadi pertimbangan di dalam membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adik-adik tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi ini adalah konvensinya. Kemudian ada Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, especially Women and Children, atau kita sebut dengan Protokol Palermo. Ada konvensi ILO, ya, International Labour Organization. Ada protokol opsional terkait penjualan anak tahun 2000. Konvensi internasional tentang perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarga mereka. Dan juga untuk di Asia, di kawasan ASEAN, ya, ada ASEAN Convention Against Trafficking in Person, especially Women and Children. Nah, itu adalah bentuk peraturan terkait peraturan perundang-undangan tindak pidana di Indonesia dan dalam kancah internasional. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adik-adik, delik di dalam tindak pidana perdagangan orang ini sangat unik. Kenapa? Dia merupakan delik formil dan juga delik material. Mengapa dia termasuk delik formil? Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai delik formil, yaitu delik yang menekankan pada perbuatan terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan. Di samping itu, tindak pidana perdagangan orang juga merupakan delik formil, ya, di dalam pasal 2 ayat 2, yakni delik yang menitikberatkan pada akibat, yakni apa? Yang ditimbulkan itu adalah eksploitasi. Apa yang sudah saya paparkan? Apakah ada pertanyaan adik-adik? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Jaden Patricia dengan NIM 22020003. Di sini saya punya pertanyaan, Bu, terkait yang tadi ada Ibu jelaskan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan menjadi korban TPPO, dan tadi juga Ibu sudah paparkan mengenai peraturan-peraturan berkaitan, ya, Bu. Saya ingin bertanya, apakah ada, Bu, perbedaan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan yang korbannya itu anak dan perempuan? Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Biar saya kumpulkan sekaligus pertanyaannya. Ya, silahkan. Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manuel dengan NIM 210200540. Di sini saya ingin bertanya, mungkin ini sedikit di luar dari agak pembahasan yang tadi Ibu paparkan. Jadi pertanyaan saya, apakah persetujuan korban perdagangan orang dapat menghilangkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada Jacqueline dan Immanuel. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Jacqueline terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan ketika pelaku itu melakukan tindak pidana perdagangan orang ketika korbannya adalah dewasa atau anak-anak? Ya, pasti di dalam pasal 17 ya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dinyatakan bahwasanya ketika ya pelaku tersebut melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap korban anak,
yang melanggar pasal 2, 3, dan 4, maka hukumannya ditambah sepertiga dari pidana pokoknya. Jadi jelas ada perbedaan antara korbannya itu dewasa dengan korban anak. Ya, seperti itu Jacqueline. Ya, kemudian untuk pertanyaan Immanuel, Bu, sekiranya ada seseorang yang diperdagangkan tapi dengan keinginannya sendiri, apakah itu bisa meniadakan penuntutan atau menghentikan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang? Nah, hal itu secara jelas diatur pada pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menyatakan bahwasanya apabila yang intinya adalah apabila seseorang itu diperdagangkan, korban itu diperdagangkan atas izin ataupun persetujuan daripada si korban, ya, si pelaku tetap dipidana. Itu tidak menghilangkan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Ya, jadi itu adalah dasar hukumnya adik-adik. Sudah paham sampai di sini? Sudah, iya. Baik, untuk referensi bisa adik-adik baca di buku Aziz Samsudin, Ruslan Rekong, kemudian buku Ajar Tindak Pidana Khusus kita juga. Ada dari buku Farhana tentang aspek hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Rangkumannya adalah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang itu adalah sesuai dengan protokol Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang yang sudah saya sebutkan tadi definisinya. Kemudian pengirimannya itu bisa ke dalam negeri ataupun luar negeri, ya. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang itu ada imigran ilegal, ada adopsi anak, ada pengantin pesanan, ada pekerja anak, dan ada transplantasi organ. Oke. Untuk tugas ya adik-adik, untuk pertemuan selanjutnya, maka tugasnya yakni cari satu kasus tindak pidana perdagangan orang, berikan analisa berbentuk opini terkait kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut. Tugas ini akan dipresentasikan pada pertemuan ke-15, ya. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian, atas atensinya, atas keaktifan adik-adik sekalian. Saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Tindak Pidana Khusus pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.